Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channelnya Handsop Movie. Guys, kalian kangen gak sih? Kalau gue sih kangen banget ya sama kalian, karena udah hampir 1 bulan gue tidak nemenin kalian dengan video-video film atau review-review ataupun sinopsis film yang gue bahas di channelnya Handsop Movie. Namun tenang aja guys, karena kali ini gue akan memberikan sajian khusus buat kalian, yaitu film bergenre horor tentunya ya guys. Nah, kali ini gue akan ngangkat film yang berjudul Makmum 2. Namun sebelum kita ke alur cerita ataupun review filmnya, alangkah baiknya kalau kalian support terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen, serta aktifkan juga loncengnya agar konten ini atau channel ini semakin bermanfaat dan gue nya juga semakin semangat untuk buat konten biar gue bisa nemenin kalian semua. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke review filmnya. Makmum 2 merupakan sequel dari film horor terlaris pertamanya, yakni yang berjudul Makmum. Film kedua ini disutradarai oleh Guntur Suharyanto, yang jalan ceritanya lebih berfokus membahas kehidupan Rini yang kembali diperankan oleh Titi Kamal. Selain Titi Kamal, sejumlah pemain lain yang membintangi film ini seperti Samuel Rizal, Marcella Jelianti, Encek Bagus, Dea Panendra, dan masih banyak lagi aktris atau aktor di dalam film Makmum 2 tersebut ini. Film ini diawali dari Rini yang diperankan oleh Titi Kamal yang masih saja teringat kepergian suaminya ke pangkuan ilahi sekitar 3 tahun lalu. Saat akan memulai sholat untuk menenangkan perasaannya, tiba-tiba Rini mendapatkan telepon dari salah satu warga di kampungnya bahwa Bude Yanti yang merawatnya dahulu telah meninggal dunia. Sontak saja kabar tersebut membuat Rini semakin sedih dan langsung memutuskan pulang ke kampung halamannya bersama anak tematawayangnya yang bernama Hafiz. Rini merupakan wanita asal Jombang dari desa Suwayan yang sangat tertinggal di desanya tersebut belum sama sekali terjamah oleh listrik maupun teknologi seperti telepon seluler. Sesampainya di desa, ia beserta warga setempat segera mengumpulkan Budayanti dan Rini memilih tinggal untuk beberapa hari ke depan guna melakukan serangkaian doa di hari ke-7 nanti. Akan tetapi, yang Rini temukan adalah hal-hal lain. Ia kembali dihantui oleh hantu kanzab yang senang mengikutinya ketika sholat, seolah ia ingin menyampaikan sesuatu. Selain dihantui, serangkaian teror lainnya mulai menyasar ke putranya Hafiz, membuat Rini merasa gangguan tersebut beralasan. Menurutnya kejadian ini membawa suatu pesan yang ingin dicoba disampaikan oleh makhluk halus tersebut. Ditambah lagi ada pantangan soal hutan terlarang, membuat Rini semakin yakin akan pendapatnya. Menurut gue, film Makmum 2 dan Makmum 1 masih banyak kisah yang menggantung. Dalam film yang berdurasi kurang lebih 90 menit ini memiliki banyak cerita yang bercabang dan malah dibiarkan menggantung begitu saja. Tidak adanya adegan flashback membuat bingung para penonton, apalagi penonton yang tidak menonton film Makmum pertama, sehingga membuat banyak hal yang tak terselesaikan. Sebuah scene masa lalu dirasa perlu ditambahkan agar membuat pengembangan cerita bisa sedikit menyatu pada akhirnya. Sedikit adegan kilas balik tentunya tidak akan mengganggu jalannya cerita, padahal justru akan mempertegas arah dari cerita yang dicoba dibangun diungkap. Minimal tambahan adegan untuk mengungkap karakter agar ada hal yang bisa menyelaraskan jalan ceritanya. Kisah menggantung ini bukan hanya terdapat satu saja, tapi berulang. Dan ini sangat mengganggu para penonton, dibuat berpikir serta banyak yang menebak-nebak. Itu siapa? Ini maksudnya apa ya? Ini jelas suatu kekurangan yang amat fatal, sebab jalan ceritalah yang harusnya kita nikmati atau para penonton nikmati malah berubah jadi sebuah teka-teki yang tidak terungkap. Dan seperti yang kita ketahui, dari semua film itu pasti ada yang namanya pesan moral. Nah, dalam film Makmum 2 ini juga memberikan pesan moral yang sangat mendalam. Sebenarnya permasalahan soal setan kanzab yang seolah berganti profesi sebagai penyampai pesan tersirat agak kurang bisa diterima, mengingat setan kanzab ini termasuk golongan jin pengganggu manusia saat beribadah, utamanya sholat. Namun di sisi lain, film ini bisa menjadi satu pengingat besar dalam kehidupan sebagai seorang muslim, bahwa sholat adalah tiang agama yang kuat, maka pelaksanaannya harus dilakukan secara khusyuk dan tentunya fokus. Apalagi ditambah dengan kehadiran makhluk tak kasat mata ini yang sebenarnya memang Tuhan ciptakan untuk hidup berdampingan bersama manusia. Akan tetapi kehadirannya harus disingkapi dengan hal yang masuk akal
akal juga. Jangan karena takut dengan setan membuat kita sebagai manusia enggak mau melakukan beribadah. Di lain sisi, film ini juga mencoba mengingatkan kita bahwa segala sesuatu yang bukan miliknya sudah seharusnya diambil dengan cara yang layak dan sopan, bukan dengan cara tragis yang membuat seluruh pihak dirugikan. Satu lagi, hak yang bukan milik kita sudah seharusnya dikembalikan dengan cara yang layak juga. Nah, kesimpulan dari film Makmum 2 ini adalah dibalik sejumlah kekurangan dalam film Makmum 2, mulai dari jalan cerita, teknik pengambilan gambar, hingga teknik scoring yang semuanya kurang diperhitungkan. Tapi menurut gue ya, karena gue nggak ngerti cara teknik-teknik atau scoring yang lain, menurut gue ini udah oke sih. Tapi ada satu hal yang menjadi penguat utama dalam film ini bisa laku di pasaran, yaitu pesan moral yang amat mendalam tentang kewajiban kita sebagai umat manusia yang telah banyak diberi nikmat oleh Sang Maha Kuasa tentunya. Tidak lupa juga soal keterkaitan film ini dengan suatu agama yang kemungkinan seharusnya bisa lebih dipertimbangkan kembali dan dicari kembali soal kebenarannya, agar kesalahpahaman soal setan kanzab bisa diselesaikan tanpa harus menggantung menjadi sebuah jalan cerita yang kurang bisa dimengerti oleh para penontonnya. Oke, gitu guys. Menurut lu bagaimana? Kalau kalian tahu masalah tentang kanzab, kalian bisa tulis di kolom komentar, karena jujur gue sendiri belum begitu paham dengan setan kanzab. Tapi kalau ngelihat ada setan yang selalu mengganggu orang sholat, ya gue pernah dengar lah gitu. Apalagi film ini juga banyak banget pesan moralnya, termasuk perusakan pohon yang gue ingat banget gitu. Di waktu gue kecil, gue selalu dikasih tahu sama orang tua gue bahwa ketika kita ngelewatin pohon-pohon yang sangat tua, kita harus kayak permisi kayak gitu. Apalagi kita tidak boleh merusak, itulah pokoknya intinya seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian punya penilaian lain tentang film Makmum 2, kalian boleh share juga di kolom komentar ya, biar kita sama-sama belajar cara mereview film gitu. Nah guys, itu dulu review film dari channelnya Hands Off Movie. Namun sebelum gua pamit, gua ingatkan kembali untuk kalian bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen, dan juga aktifkan loncengnya agar channel ini semakin bermanfaat dan gue semakin semangat untuk membuat kontennya. Kalau gitu, gua pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.